Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan baik ya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Cecilia Virgita Deva, Nathaniel Satya, Iftitah Hidayati, Alisa Zamzam, Nadia Salsabil, Nur Kafidotul, Rika Esti, dan Binti Martini. Pada video kali ini, kita akan berkenalan lebih jauh dengan tikus mencit. Apa sih itu mencit? Mencit masih dalam klasifikasi tikus. Tikus yang kita kenal di Indonesia ada dua jenis, yaitu rat dan mencit. Rat merupakan tikus yang dapat membesar, seperti yang sering kita jumpai di rumah-rumah. Sedangkan mencit, panjang badannya maksimal hanya 8-10 cm. Mencit ini banyak diternakan loh, karena banyak digunakan di dunia medis, seperti perkenalan organ tubuh, genetik, dan DNA. Selain itu, mencit juga bisa dimanfaatkan untuk pangan hewan peliharaan jenis predator. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak terus videonya. Prinsip pemeliharaan. Kepo nggak sih apa aja yang harus diperhatikan dalam memelihara mencit yang benar? Yang pertama, sesuaikan suhu dan kelembapan kandang mencit. Suhu dan kelembapan kandang mencit yang sesuai yaitu 30 derajat Celcius. Suhu dan kelembapan kandang mencit ini mempengaruhi kemampuan mencit mengatur panas internalnya. Selain itu, kandang mencit harus memiliki sistem ventilasi yang baik agar sirkulasi udaranya terkontrol. Status kesehatan. Kondisi dan ukuran kandang dapat mempengaruhi status kesehatan pada mencit. Kondisi kandang harus disesuaikan dengan kebutuhan mencit, agar mencit dapat hidup dengan nyaman. Serta, kandang harus dibersihkan secara teratur dan diberi disinfektan Lysol 3-5%. Yang ketiga, dalam memelihara hewan mencit dibutuhkan tenaga yang berempati, terlatih, dan berpengalaman yang cukup. Keempat, kualitas dan kuantitas pangan. Pangan mencit harus tersedia dengan jumlah yang cukup dan bernutrisi. Penyimpanan pangan mencit juga harus baik, dengan menghindari tempat yang lembab. Kebutuhan air untuk mencit diusahakan tidak terlalu tinggi kandungan mineralnya dan harus bersih. Yang terakhir, kualitas hewan. Hewan mencit harus terjaga kesehatannya. Jangan sampai terinfeksi penyakit yang berasal dari hewan maupun manusia. Sexing. Pada mencit jantan terdapat benjolan atau testis di dekat anus. Berbeda dengan mencit betina yang tidak memiliki testis. Sekarang coba kita bandingkan keduanya. Pada mencit jantan terdapat benjolan atau testis, sedangkan pada betina tidak terdapat benjolan. Teknik handling atau cara memegang yang benar. Mencit dapat dipegang dengan memegang ujung ekor dengan tangan kanan. Lalu, biarkan mencit menjangkau atau mencengkram alas yang kasar, seperti kawat kandang. Kemudian, tangan kiri dengan ibu jari dan jari telunjuk menjepit kulit tengkuknya seerat atau setegang mungkin. Ekor dipindahkan dari tangan kanan, dijepit antara kelingking dan jari manis tangan kiri. Dengan demikian, mencit telah terpegang oleh tangan kiri dan siap untuk diberi perlakuan. The Rat Grimace Scale. Untuk mengetahui apakah seekor mencit mengalami kesakitan, kita dapat melihat dari raut wajahnya loh. Ciri dari hewan mencit apabila kesakitan sebagai berikut. Yang pertama, orbital tightening atau pengetatan orbital. Tikus mencit mengalami kesakitan akan menutup kelopak matanya atau terlihat kerutan di sekitar mata. Yang kedua, nose or cheek flattening. Perataan hidung atau pipi. Tikus mencit yang mengalami kesakitan dapat terlihat dari rata dan memanjangnya jembatan hidung, serta pipi yang terlihat cekung. Yang ketiga, ear change atau perubahan telinga. Apabila kesakitan, telinga mencit akan melengkung ke dalam dan terlihat runcing, serta ruang di antara telinga meningkat. Yang terakhir, whisker change atau perubahan kumis. Mencit yang mengalami kesakitan, kumisnya akan menjadi kaku dan memiringkan wajah. Selain itu, kumis mengumpul menjadi satu dan kumis kehilangan sifat alaminya ke arah bawah. Cara memberi materi pada mencit. Terdapat beberapa cara untuk memberi materi pada mencit.
Yang pertama yaitu pemberian secara subkutan, kedua pemberian secara intraperitoneal, ketiga pemberian secara intravena, dan yang terakhir secara oral. Pemberian subkutan. Pada tikus dan mencit dilakukan di bawah kulit di daerah tengkuk atau sisi pinggang. Angkat sebagian kulit dan tusukkan jarum menembus kulit sejajar dengan PTP di bawahnya. Pemberian intraperitoneal. Untuk semua hewan coba, penyuntikan dilakukan pada perut sebelah kanan garis tengah. Jangan terlalu tinggi agar tidak mengenai hati dan kandung kemih. Hewan dipegang pada punggung supaya kulit abdomen menjadi tegang. Pada saat penyuntikan, posisi kepala lebih rendah dari abdomen. Suntikan jarum membentuk sudut 10 derajat, menembus kulit dan otot, masuk ke rongga peritoneal. Pemberian intravena. Pada mencit, penyuntikan dilakukan pada vena ekor. Letakkan hewan pada wadah tertutup sedemikian rupa sehingga mencit tidak bisa bergerak, dengan ekor menjulur keluar. Hangatkan ekor dengan mencelupkan pada air hangat 40 derajat sampai 50 derajat Celcius. Pegang ujung ekor dengan tangan satu dan suntik dengan tangan lainnya. Cara kedua adalah sonde intragastrik atau peroral. Cara ini dilakukan dengan memberikan indulsi metilprednisolon secara peroral pada mencit. Nah, kita sudah belajar banyak nih tentang penanganan pada hewan mencit. Semoga video yang kalian tonton barusan dapat bermanfaat ya. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.